Konnichiwa minasan. Aro Nihongo to issho ni benkyou shimashou. Hai minasan, jumpa lagi dengan saya Yusuf Maulana dalam pembelajaran bahasa Jepang bersama Arura Nihongo. Kyowa. Untuk hari ini kita akan bahas tentang alat transportasi dalam menggunakan bahasa Jepang. Seperti yang minasan tahu, alat-alat transportasi digolongkan menjadi alat transportasi udara, laut, dan darat. Nah, untuk kali ini kita akan bahas beberapa alat transportasi yang kerap digunakan atau sering digunakan ya. Yang pertama adalah hikoki. Artinya adalah pesawat terbang. Hikoki ini norimasu, menaiki pesawat. Hikoki ini orimasu, turun dari pesawat. Hikoki o tobimasu, pesawatnya terbang. Jepang dikenal dengan jenis pesawatnya yang bernama JAL, Japanese Airlines ya. Dan untuk naik pesawat saya memiliki 2 kali pengalaman ya. Alhamdulillah gitu kan, sudah pernah nyobain duduk di pesawat dan terbang di atas ketinggian. Yang pertama adalah ketika pemberangkatan ke Jepang untuk studi bahasa Jepang Nihongo Gakko. Dan yang kedua adalah untuk bisnis ya, dikirim dari perusahaan untuk ke Jepang, training, mempersiapkan suatu produk berkaitan dengan makanan, open store di Jakarta, persiapan ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk training bisnis dari company. Untuk pemberangkatannya sendiri dari Bandara Soekarno ke Narita itu kurang lebih 7 jam ya. Dan ketika pemberangkatan pertama kalinya ke Jepang untuk belajar, itu saya menggunakan pesawat AirAsia yang transit di Manila lalu ke Narita ya. Dan karena tujuannya Tochigi, prefektur Tochigi, otomatis dari Narita disambung naik basu atau bus ya sampai ke tujuan. Dan untuk perjalanan kedua untuk bisnis yang lokasinya di daerah Nagoya itu 2 kali naik pesawat, tapi nggak transit di negara lain, tapi langsung ke Jepang direct karena menggunakan JAL dari Soekarno-Hatta sampai langsung ke Narita. Nah, dari Narita transit langsung ke Bandara Nagoya gitu. Alat transportasi lainnya adalah kereta ya. Kereta digolongkan menjadi kereta biasa, kereta cepat, kereta bawah tanah. Untuk kereta biasa densa ya. Densa ya kalau di kita kayak KRL gitulah. Kemudian kereta cepat atau kereta peluru ya kalau di kita disebutnya, itu Shinkansen. Lalu yang berikutnya adalah kereta bawah tanah yang di Jepang disebut dengan Chikatetsu ya. Untuk densa sendiri kerap saya gunakan berapa kali untuk tujuan, apakah itu main ataukah itu kerja, juga beberapa kali sempat saya gunakan. Lalu untuk Shinkansen sendiri, zannen desu ne, sayang disayangkan saya belum pernah menggunakan kereta cepat peluru ya. Padahal ya ingin sekali mencoba mengetahui rasanya gimana sih menaiki kereta tercepat ya. Namun sangat disayangkan tidak adanya kesempatan. Mudah-mudahan bisa ke Jepang lagi dan mencoba ya. Amin. Yang berikutnya adalah kereta bawah tanah, Chikatetsu ya. Selama belajar di Jepang tidak ada pengalaman sama sekali menaiki kereta bawah tanah. Karena emang di daerah Tochigi tidak ada kereta bawah tanah ya. Tapi ketika pemberangkatan berikutnya untuk urusan bisnis atau kerja dari perusahaan, itu saya ada pengalaman naik kereta bawah tanah ya. Ketika waktu senggang dari pekerjaan, kita coba beli tiket kereta bawah tanah untuk sekedar keliling-keliling di daerah Nagoya, yang kebetulan waktu itu lagi mekarnya bunga sakura ya.
sangat pas momennya dan top sekali. Dan berikutnya adalah Kuruma mobil ya. Jepang dikenal sebagai negara dengan produsen mobil yang sangat aktif ya di bidangnya. Banyak dijumpai di Indonesia beberapa brand mobil yang sering kita lihat di jalanan, baik itu dari Honda, Suzuki, Toyota, dan sebagainya. Dan di Jepang sendiri pun selain emang mereka menggunakan mobil buatan negaranya sendiri, peraturan terhadap lalu lintas sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh warga negara Jepang sendiri. 3 lampu jalan, lampu lalu lintas adalah saksi di mana mereka sangat disiplin dalam menghormati setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Pengalaman ketika pulang kerja, saya part time di Kokosu restoran ya namanya. Closingan nyampe jam 2 pagi, pulang naik sepeda. Di perjalanan saya lihat mobil berhenti di bawah lampu merah. Padahal kondisinya tidak ada kendaraan lain di sana. Sepi, cuma dia doang. Saking taatnya terhadap peraturan ya dia nggak terabas. Dia benar-benar tunggu sampai lampunya hijau baru jalan. Ya mungkin kalau jangan ngomongin orang, saya sendiri pun pasti wah gak ada orang ini lah, jalan aja ya. Padahal nggak boleh ya. Ternyata saya telusuri kenapa nih begitu sangat begitu sangat kuatnya mereka memegang teguh terhadap peraturan. Ternyata di setiap lampu lalu lintas, di setiap sudut jalanan di Jepang itu mereka menyediakan CCTV, dan CCTV itu hyperaktif infonya. Setiap ada sedikit aja pelanggaran lalu lintas, kameranya langsung merekam dan mendata siapakah pelaku dari pelanggar lalu lintas tersebut. Yang otomatis siap-siap aja di kotak pos apartemen Minasang sudah ada surat tilang dari pemerintah ya. Jadi ya mereka sudah sadar kalau misalkan meskipun tidak ada polisi jaga di tempat, kalau misalkan saya melanggar lalu lintas atau sebagainya, ya karena ada kamera 24 jam terus mengawasi, sekali aja kesalahan langsung dikirim surat tilang ya, dendanya pun ya lumayan cukup mahal juga ya. Lalu berikutnya adalah Jitensa ya, sepeda. Di Jepang banyak yang menggunakan sepeda ya, bukan cuma dari warganya sendiri, pendatang ke Jepang yang bertujuan untuk belajar maupun buat kerja itu banyak di jalanan menggunakan sepeda ya. Kenapa? Karena emang di Jepang pemerintahnya sudah menyediakan jalur khusus buat sepeda ya. Jalan untuk kendaraan umum seperti mobil, motor, di sampingnya ada khusus buat sepeda ya. Jadi pengguna sepeda itu enggak di jalan utama, tapi ada khusus treknya. Biasanya warna hijau dan ada gambar sepedanya. Di sampingnya lagi trotoar buat pejalan kaki. Jadi masing-masing punya wilayah ya. Jadi nggak ada namanya motor atau motor yang masuk ke trotoar tempat jalan kaki, nggak ada ya. Ataupun sepeda yang masuk ke jalan utama, nggak ada ya. Jadi punya tempatnya masing-masing. Beberapa jalan di Jepang kayak gitu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup segitu aja ya minasangnya. Jadi beberapa transportasi yang sudah kita bahas dari awal, yaitu yang pertama ada pesawat Hikoki, kemudian ada Densa kereta cepat Shinkansen, kereta bawah tanah Chikatetsu, Kuruma mobil, dan Jitensa sepeda ya. Nah untuk minasang, kalau misalkan ada yang belum paham langsung komen aja di bawah, atau ada yang mau ditanyakan silahkan. Jangan lupa like dan subscribe ya minasang. Jangan lupa di share juga. Mudah-mudahan bermanfaat buat minasang semua. Ja matane, bye bye.